Ya, oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan materi secara online melalui video ini. Harapannya melalui video ini kalian bisa tetap mendapatkan hak kalian untuk belajar dan penjelasan materi dengan baik. Oleh sebab itu harapannya kalian bisa menyaksikan, mendengar, dan mencatat hal-hal yang perlu dicatat dengan baik, karena materi ini juga akan masuk di dalam nanti kalian SAT ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kitab suci sebagai penuntun hidupku. Oke, nah di pertemuan sebelumnya kalian sudah berdiskusi bersama dengan teman-teman kelompok, dan di situ kalian bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana keenam agama atau masing-masing kelompok mendapatkan satu pembahasan tentang agama, bagaimana agama itu memproses adanya kitab suci. Keenam agama akan kita bahas bersama-sama di video ini. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu dari agama Hindu. Nah, kitab suci agama Hindu itu adalah Upaweda. Nah, Upaweda ini menjadi kitab sucinya bagi umat-umat Hindu, dan Upaweda dalam bahasa Indonesia yang sekarang itu asalnya dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti yaitu upa artinya dekat, weda artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Secara penggabungan, upaweda ini memiliki arti sebagai dekat dengan pengetahuan suci. Jadi upaweda adalah dekat dengan pengetahuan suci. Kalau kita mengenal agama Hindu itu, kitab sucinya itu bernama Weda. Dan memang Weda itu adalah kitab sucinya dari umat-umat agama Hindu. Nah, Weda ini menjadi sumber pengajaran, menjadi sumber kebenaran bagi umat-umat Hindu. Nah, Weda ini menetes intisari kebenarannya dari Sang Hyang Widi. Dan Weda ini dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam menjalankan kehidupannya. Dan saya rasa memang setiap kitab suci itu akan menjadi panduan hidup bagi setiap orang yang mengimani atau memeluk agama yang diyakini itu. Tidak juga, maksudnya tidak jarang juga, bukan tidak jarang, memang menjadi keharusan bagi umat-umat Hindu untuk mereka mempelajari di Weda itu apa saja. Karena Weda sebagai kitab suci, maka sudah jelas isinya kebenaran. Tapi kebenaran itu harus dipelajari dengan betul-betul supaya tidak menimbulkan salah tafsir, sehingga tidak menimbulkan rasa fanatik, kemudian rasa membenci agama-agama yang lain, ataupun bahkan membenci agama Hindu sendiri. Di kitab Atharva Weda itu dituliskan Brahbasarayena Tapasadeva Mrityu Mapagnata Indroha Brahma Karyena Devabhyava Rabarat. Ya, kira-kira seperti itulah bahasanya. Ini bahasa Sanskerta atau bahasa apa ya, Hindu India kayaknya. Nah, di kitab Atharva Weda tadi yang saya sampaikan itu memiliki terjemahan yaitu sebagai berkah dari mempelajari Weda secara bersemangat, itu para dewa akan menghalau kematian. Kemudian berkah itu dapat diumpamakan
sebagai indera yang menciptakan surga. Nah, surga dikenal sebagai swan, SVAN. Saya ulangi, sebagai berkah dari mempelajari Weda secara bersemangat, para dewa menghalau kematian. Berkah itu dapat diumpamakan dengan indera yang menciptakan surga bagi para dewa. Kemudian dari kata-kata tadi Brahbasarena itu bisa dianggap sebagai mantra. Dan bagi umat Hindu, mantra tadi itu menjadi hal yang sangat dihargai di kitab sucinya. Kenapa? Karena dapat memberikan jaminan untuk tercapainya alam kebahagiaan, yaitu surga atau kebebasan. Nah, kalau di Hindu itu sering disebut sebagai moksa. Jaminan tersebut dapat tercapai apabila kita telah melaksanakan ajaran-ajaran Weda dengan sungguh-sungguh dan dengan penyerahan diri secara total. Jadi kalau membaca Weda itu tidak hanya bisa sekilas membaca saja, tapi harus dipelajari dengan betul-betul. Karena sebenarnya kitab suci itu mengajarkan tentang kebenaran. Tapi kalau niat membacanya, pikirannya, hatinya tidak mengarah kepada kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan menjadi kebenaran yang seutuhnya, tapi hanya menjadi kebenaran yang biasa saja, yang kita baca kemudian menurut mantra, menurut kitab Atharva Weda itu seperti ini, seperti itu. Maka bagi umat-umat Hindu, bahkan semua kita yang beragama, harus membaca kitab suci dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kalau dari presentasi kelas 7A kemarin, saya mendapati bahwa anak-anak Titus, Tia, dan Rahsia mengatakan bahwa Weda itu mengatur tingkah laku. Ya, betul. Memang Weda itu mengatur tingkah laku. Kenapa? Karena memang Weda tadi kan isinya suatu kebenaran. Kalau suatu kebenaran, maka itu akan menjadi tuntunan hidup, akan menjadi pedoman hidup yang mengatur tingkah laku bagaimana umat Hindu berperilaku dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya Weda sebagai kitab suci agama di Hindu dijadikan pedoman dalam menata kehidupan beragama. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan dan seperti yang anak-anak kelas 7A kemarin sampaikan, bahwa Weda itu mengatur tingkah laku. Weda itu menata kehidupan beragama. Nah, kemudian di kitab Weda itu setidaknya ada dua hal. Yang pertama, Weda Sruti itu kitab yang berisikan wahyu. Wahyu itu firman, wahyu itu ucapan-ucapan Allah kudus. Jadi Weda Sruti adalah kitab yang berisikan wahyunya Allah. Kalau Allahnya orang Hindu itu disebut sebagai Yang Widiwasa, atau bisa Sang Yang Widi atau Ida Yang Widiwasa. Jadi sekali lagi, Weda Sruti itu kitab yang berisikan wahyu dari Yang Widiwasa atau Tuhannya orang Hindu. Kemudian yang kedua, Weda Smrti. Ya, saya anggap bacanya Smrti saja karena tulisannya SMRTI. Kalau dilihat SMRTI atau Smrti itu memiliki arti ingatan. Jadi Weda Smrti adalah kitab suci yang disusun berdasarkan ingatan dari Maharsi. Maharsi ini orang-orang bijak. Nah, bagaimana caranya orang-orang bijak ini bisa menulis? Tentu saja orang-orang bijak ini mengalami perjumpaan dengan Yang Widiwasa.
baik perjumpaan secara langsung, baik secara pengalaman dan segala halnya. Jadi tidak mungkin bagi saya pribadi ya, orang-orang bijak ini langsung bisa menulis dengan seadanya. Tapi mereka mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan yang widiwasa, mereka ingat kemudian mereka tulis itu. Jadi ada dua hal tentang Weda, yaitu Weda Shruti, itu kitab yang berisikan firman yang widiwasa secara langsung, dan yang kedua Weda Smrti, atau kitab suci yang disusun berdasarkan ingatan dari Maharsi atau orang bijak. Kemudian Weda itu memberikan jaminan agar manusia dapat terhindar dari perilaku atau perbuatan yang tidak baik. Saya ulangi, Weda memberikan jaminan agar manusia dapat terhindar dari perilaku atau perbuatan yang tidak baik. Nah, tidak baik ini dalam bahasa Sanskerta itu disebut sebagai adharma. Artinya adalah tidak baik, perilaku yang tidak baik. Itu adharma. Lalu untuk menjadi manusia yang berperilaku baik atau dharma, sehingga mencapai keselamatan, kedamaian dan kebebasan atau moksa. Jadi Weda tadi memberikan jaminan supaya manusia itu bisa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, supaya mereka menjadi manusia-manusia yang baik, sehingga nantinya mereka bisa mencapai kepada kehidupan selanjutnya, mencapai kepada keselamatan, kedamaian dan kebebasan atau moksa. Jadi kehidupan setelah kematian, kalau mereka betul-betul memahami Weda dengan baik, menjalankan Weda dengan baik, maka mereka akan mendapatkan keselamatan, kedamaian dan kebebasan. Upa Weda dapat diterapkan dalam seluruh gerak dan langkah yang umat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak jarang umat-umat Hindu ketika mereka ke pura, ketika mereka bertemu dengan siapa begitu, tidak jarang mereka menggunakan kebaya bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki menggunakan udeng, menggunakan pakaian yang sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena memang itu menjadi bagian dari ajaran Weda, di mana harus berpakaian yang sopan. Dan saya rasa itu tidak hanya ada di Weda, tapi hampir ada di semua kitab suci, dan bahkan itu sudah menjadi aturan atau menjadi patokan dalam kehidupan sosial. Bagaimana berpakaian, bagaimana cara bertutur kata. Kenapa? Karena semakin baik kita berperilaku, maka semakin baik juga kita dipandang oleh orang lain. Maka sebaliknya, semakin buruk kita melakukan sesuatu dalam kehidupan sosial, maka semakin buruk juga penilaian kita terhadap orang lain. Itu dari agama Hindu. Selanjutnya kita akan melihat dari agama Buddha. Agama Buddha ini cukup menarik bagi saya karena saya secara langsung mengalami perjumpaan dengan biksu, dengan bante, dengan bikuni, bahkan dengan teman-teman yang beragama Buddha. Karena dalam perkuliahan saya pernah mengunjungi kampus mereka yang ada di Kabupaten Boyolali. Itu Semaratungga namanya. Kampus mereka namanya Semaratungga. Di situ saya mengalami perjumpaan dengan mereka secara langsung. Saya berdialog, bertanya-tanya, berkomunikasi dan segala macamnya. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling mengetahui. Terlebih saya pribadi bisa memahami agama Buddha dengan baik. Banyak hal-hal yang bisa saya pelajari dari agama Buddha. Oke, kita kembali ke materi. Selanjutnya, agama Buddha ini mereka mempunyai kitab suci.
Kitab sucinya ini bernama Tripitaka. Tripitaka. Tripitaka berasal dari bahasa Sanskerta. Lagi-lagi bahasa Sanskerta. Ini bahasa Indonesia yang sangat kuno sekali. Dan bahasa Sanskerta ini banyak mengandung makna-makna yang sangat dalam. Tripitaka ada dua bagian bahasa atau arti, yaitu ada tri dan pitaka. Seperti yang kita ketahui, tri itu memiliki arti tiga. Dan pitaka memiliki arti keranjang atau kelompok. Maka Tripitaka bisa kita artikan sebagai 3 keranjang atau 3 kelompok. Nah, Tripitaka ini yang menjadi 3 keranjang atau 3 kelompok bukan memang betul-betul menjadi 3 keranjang atau 3 kelompok, tapi ini sebagai perumpamaan. Dan ada 3 bagian dari Tripitaka, dan saya rasa ini yang menjadi 3 keranjang atau 3 kelompoknya. Yaitu bagian yang pertama dari Tripitaka itu ada Vinaya Pitaka, kemudian ada Sutta Pitaka, dan ada Abhidhamma Pitaka. Nah, Vinaya Pitaka ini berisikan peraturan disiplin bagi para biku dan bikuni. Jadi di Vinaya Pitaka ini isinya aturan-aturan disiplin. Aturan-aturan disiplin bagi pemuka agama Buddha, yaitu para biku dan bikuni. Biku itu untuk yang pria dan bikuni itu untuk yang wanita. Jadi para biku dan bikuni semua aturan-aturan disiplinnya, semua aturan-aturan keagamaan, pakaian dan segala macamnya, semua ada di Vinaya Pitaka. Kemudian yang kedua ada Sutta Pitaka. Nah, ini adalah kumpulan dari khotbah-khotbah Buddha Gautama. Jadi Buddha Gautama ini berkhotbah. Khotbahnya ini di berbagai kesempatan dan kepada orang yang berbeda-beda, bahkan di tempat yang berbeda-beda. Jadi ini isinya sabdanya atau perkataan dari Sang Buddha Gautama. Dan yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Ini adalah ajaran yang lebih tinggi atau ajaran lebih khusus. Dan Abhidhamma Pitaka ini kalau dalam kekristenan ini lebih kepada doktrin, bukan hanya kekristenan tapi Islam dan agama-agama yang lain. Ini lebih kepada doktrin, pengajaran agama secara menyeluruh. Bagaimana? Kalau di Kristen doktrinnya itu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, begitupun dengan agama Buddha. Di Abhidhamma Pitaka ini mengajarkan tentang dasar-dasar dari keagamaan Buddha atau doktrin-doktrinnya. Oke. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam kitab suci agama Buddha itu disesuaikan dengan bahasa suatu daerah agama Buddha berada. Jadi kitab suci agama Buddha itu saya rasa sama seperti Alkitab. Jadi di mana Alkitab itu berada itu disesuaikan bahasanya. Kenapa? Karena untuk mempermudah umat bisa membaca, untuk bisa mempermudah umat memahami isi dari kitab suci itu apa. Tempat asal mula agama Buddha itu ada di India masa klasik. Jadi agama Buddha itu sepertinya awal mulanya itu ada di India masa klasik. Kemudian Thailand itu menjadi tempat berkembangnya agama Buddha secara tradisi. Jadi awal mulanya itu ada di India masa klasik, kemudian secara tradisi itu ada di Thailand. Dan kitab suci yang ada di Thailand, agama Buddha, Pitakanya itu berbahasa Pali. Bahasa Pali itu setahu saya bahasa dari India. Jadi itu masih bahasa yang sangat dasar sekali dari India.
Kemudian agama Buddha ini berkembang lagi. Nah, berkembangnya ini ke arah Tiongkok. Dan Tiongkok ini menjadi tempat berkembangnya agama Buddha secara tradisi Mahayana. Secara tradisi Mahayana. Dan kitab suci yang ada di Tiongkok ini, agama Buddha yang ada di Tiongkok, itu menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Sanskerta. Oke, selanjutnya Tibet. Tibet ini juga suatu daerah. Tibet menjadi tempat berkembangnya agama Buddha secara tradisi. Nah, tradisinya tradisi apa? Tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Di Tibet menjadi tempat berkembangnya agama Buddha secara tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Dan kitab suci yang ada di Tibet itu menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian ternyata agama Buddha kembali lagi menyebar. Dan sampailah di Indonesia. Agama Buddha itu berkembang ketika di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan yang mengandung tradisi Tantrayana. Saya tidak tahu pasti tradisi Mahayana, tradisi Tantrayana itu seperti apa. Tapi yang perlu kita pelajari adalah setiap agama Buddha ini menyebar, setiap agama Buddha ini melangkah. Mereka memiliki tradisi-tradisi, baik itu tradisi diperbaharui atau tradisi-tradisi itu mereka buat lagi. Tujuannya untuk apa? Jelas sekali tujuannya untuk menyatukan diri antara agama dengan budaya lokal. Dan kitab suci agama Buddha yang ada di Indonesia pada waktu itu berbahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, atau mungkin bahkan sampai sekarang pun masih ada kitab suci agama Buddha yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Oke, itu agama Buddha. Kita sudah membahas 2 agama, maka setidaknya ada 3 agama lagi yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya adalah Konghucu. Nah, siapa yang sering ke Sampokong? Nah, Sampokong ini menjadi salah satu ikon dari kota Semarang, baik itu ikon dalam agama maupun ikon wisata. Laksamana Cheng-ho. Nah, awal mulanya Sampokong bisa ada itu karena perjalanan sang Laksamana Cheng-ho. Kalau kalian ke Sampokong itu bisa tanya-tanya ke penjaga di sana atau tour guide di sana, bagaimana bisa Laksamana Cheng-ho ke Semarang, tepatnya ke Semarang. Bagaimana Laksamana Cheng-ho ini bisa sampai berlabuh ke Indonesia. Oke, agama Konghucu adalah agama yang dalam istilah aslinya disebut Rujiao. Saya tidak tahu pasti ini bagaimana cara penyebutannya, karena di hurufnya ini ada tanda-tanda baca atau tanda huruf yang khusus. Kalau di daerah Eropa, daerah Tiongkok dan segala macamnya itu setidaknya ada tanda khusus di huruf-hurufnya. Jadi karena saya orang Jawa, pakai ilat Jawa, berarti saya bacanya Rujiao aja. Jadi agama Konghucu adalah agama yang dalam istilahnya disebut sebagai Rujiao. Rujiao ini artinya adalah agama bagi orang-orang yang lembut hati, orang-orang yang terpelajar dan terbimbing dalam pengetahuan suci. Jadi kita bisa memahami sebenarnya agama Konghucu ini adalah agamanya bagi orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan terbimbing dalam pengetahuan suci. Lalu kalau begitu, apakah orang-orang yang tidak sesuai dengan ketiga hal ini tidak disebut sebagai
orang yang Konghucu, meskipun dia memeluk agama Konghucu, perlu kita pahami bahwa ada kata-kata dalam pengetahuan suci. Jadi kita bisa menafsirkan orang yang beragama Konghucu tapi mereka tidak lembut hati, terpelajar dan terbimbing, mereka bukanlah orang yang beragama Konghucu secara total, karena mereka tidak menjadikan pengetahuan suci sebagai landasan kehidupan kalian. Nah, kalau begitu apakah saya yang lembut hati, terpelajar, terbimbing ini bisa disebut sebagai orang yang Konghucu? Saya rasa bisa saja. Tapi kan kita tidak meyakini itu, tidak meyakini agama Konghucu. Tapi yang perlu kita pahami adalah agama Konghucu ini adalah agama yang lembut hati, agama yang terpelajar dan terbimbing. Jadi sangat disarankan sekali bagi umat-umat Konghucu untuk mereka meletakkan diri mereka kepada pengetahuan sucinya. Agama Konghucu ini melalui banyak hal prosesnya. Agama Konghucu ini disempurnakan oleh nabi yang bernama Kongzi. Jadi Nabi Kongzi ini bukanlah Tuhan, tapi Nabi Kongzi ini adalah orang yang dirahmati Tuhan dengan berbagai karunia. Sehingga Nabi Kongzi ini dimampukan oleh Tuhan, atau dimampukan oleh Tian untuk bisa menyempurnakan agama Konghucu. Rujiao atau agama Konghucu sudah dirintis sejak zaman Nabi Purba Fuxi, yaitu sekitar abad 30 sebelum Masehi. Jadi ini sudah cukup lama sekali, bukan cukup, tapi sudah sangat lama sekali agama Konghucu ini berkembang. Kalau dari konten-konten yang saya lihat, apalagi kalau kalian menonton konten Lokjin, nah itu kan ada Habib Jafar, ada Onat, kemudian ada episode yang tentang membahas secara khusus tentang agama Konghucu. Di situ pendetanya menyampaikan bahwa awal mulanya sebenarnya ini adalah sebuah filsafat dari Tiongkok, sebuah pengajaran. Kemudian banyaklah pengikut, kemudian jadilah agama yang mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang cara berpikir yang semakin maju, semakin berkembang. Oke. Kemudian Tuhan mengkaruniakan agama melalui para utusannya supaya manusia beroleh bimbingan menempuh jalan suci. Jadi Tian mengaruniakan orang-orang ini diutus supaya mereka bisa membimbing orang-orang lain, supaya orang-orang lain ini bisa menempuh jalan suci, yaitu Dao. Artinya adalah jalan untuk menepati kodrat kemanusiaannya dan kembali kepada Sang Halik, Peitian. Jadi kalau dalam konsep kekristenan ini supaya orang-orang bisa hidup benar di jalannya Allah. Kemudian ketika harinya sudah tiba dalam kematian, mereka akan hidup kekal. Mereka akan kembali kepada Allah. Atau Peitian dalam agama Konghucu. Agama Konghucu itu lahir di wilayah Zhongguo. Zhongguo ini ada di wilayah Tiongkok atau China. Nanti kalian bisa cari sendiri Zhongguo itu seperti apa. Ajaran bakti dalam agama Konghucu adalah tentang kodrat kemanusiaan. Jadi lagi-lagi agama mengajarkan tentang kemanusiaan, tentang kebaikan, tentang bagaimana cara kita bisa memperlakukan manusia lain. Selanjutnya, wahyu atau tianxi. Kita perlu pahami dulu, wahyu itu kita pahami sebagai firman Allah, sebagai ucapannya Allah. Wahyu atau tianxi adalah anugerah firman Tian, berupa tanda-tanda yang luar biasa
atau petunjuk. Petunjuk-petunjuk yang membawakan ajaran suci yang kemudian dipahami dan dicatat dan dijabarkan oleh orang-orang pilihan. Jadi wahyunya Tuhan atau firman-Nya Tuhan atau perkataannya Tuhan ini menjadi tanda-tanda yang luar biasa atau menjadi petunjuk-petunjuk yang luar biasa untuk mengajarkan ajaran suci. Nah, kemudian ajaran suci ini dipahami dan dicatat dan ditafsirkan atau dijabarkan itu oleh orang-orang pilihan, yaitu nabi-nabi yang Sang Tian ini pilih, yaitu nabi-nabi purba atau disebut Seng Huang sampai dengan Nabi Kongsi. Jadi nabi-nabi yang purba sampai Nabi Kongsi. Konsep utama dari ajaran agama Konghucu adalah konsep sancai. Konsep sancai, yakni memuliakan 3 kenyataan, meliputi Tian atau Tuhan, Di itu bumi atau sarana hidup, dan Ren manusia. Jadi kalau di agama Hindu itu dikenal sebagai Trihita Karana. Itu hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Tapi kalau di konsep agama Konghucu, ini 3 kenyataan, memuliakan 3 kenyataan, yaitu Tian, Tuhan, Di itu memuliakan bumi atau sarana-sarana hidup, dan Ren manusia. Tian tidak dapat dilihat dan didengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Jadi Tian ini tidak bisa dilihat, Tian ini tidak bisa didengar secara langsung, tapi tiap wujud itu tiada tanpa dia. Jadi setiap wujud itu selalu menghadirkan Tian. Dalam arti bukan setiap wujud itu semua menghadirkan Tian, enggak. Tapi perwujudan-perwujudan yang baik, perwujudan-perwujudan yang sesuai dengan kitab suci, itulah Sang Tian. Kesempurnaan Tian tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih ditetapkan oleh manusia. Jadi kita tidak bisa memprediksi Sang Tian itu bagaimana. Kesempurnaannya Sang Tian ini bagaimana, kita tidak bisa memprediksi. Kitab Yi Jing menjelaskan setidaknya ada 4 sifat dari Tian. Yang pertama, sifat Tian itu Yuan. Tian itu maha besar, maha sempurna, maha esa. Sifatnya Sang Tian ini Halik, sebagai maha pencipta. Kalau dalam manusia, sifat dalam dirinya itu sebagai Ren, cinta kasih. Yang kedua, sifatnya Tian itu Heng, yaitu maha menjalin, maha meliputi. Sifatnya itu Akbar, yaitu maha besar. Kalau secara manusia, sifat Tian ini sebagai Li atau susila. Yang selanjutnya, sifat Tian itu Li. Ini sama-sama tulisannya Li, tapi dalam bahasa aslinya ini berbeda. Sifat yang ketiga ini, Sang Tian ini maha pemberkah, maha pengasih. Sifatnya kalau secara penglihatan kita, Tian ini Sang Rahmat. Kalau dalam sifat manusia, Tian ini sebagai Yi atau benar. Dan yang keempat, sifat Tian ini Zen. Kayaknya Zen, kita anggap aja Zen. Artinya adalah Sang Tian ini maha besar, maha abdi hukumnya, dan maha bijak. Nah, sifatnya ini abadi atau kekal. Kalau secara manusia, sifat Tian ini sebagai Zi atau bijaksana. Nah, itu setidaknya ada 4 sifat, bukan setidaknya, tapi ini
ada 4 sifat dari Tian, yaitu Yuan, Heng, Li, dan Zhen. Oke, yang selanjutnya, menjalin komunikasi dengan Tian itu dapat dilakukan dengan berdoa. Tidak hanya berdoa, tapi bersembahyang kepadanya yang dilandaskan dengan sikap iman, sikap percaya, sikap satya, dan sikap hormat. Jadi seperti pada umumnya ketika kalian berdoa dan bersembahyang, itu harus dilandaskan dengan iman, dengan percaya, dengan satya, dan kehormatan. Hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Selanjutnya, iman kepada Tian itu meyakini bahwa segala sesuatunya merupakan ketentuan dari Tian. Manusia bisa berusaha, tapi Tian yang menetapkan. Nah, ini menjadi filosofi yang paling umum, bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan. Kalau dalam agama Konghucu, ini semua yang terjadi adalah kehendak dari Sang Tian. Bahkan tidak hanya terjadi, tapi yang kita pikirkan, ini semua kehendaknya Tian, ketentuan dari Tian. Kemudian kita sebagai manusia bisa berusaha. Kita bisa berusaha apapun, tapi Tianlah yang menetapkan segala sesuatunya. Nah, di agama Konghucu, kitab sucinya itu ada kitab suci Sisu, kitab suci Sisu, dan kitab suci Wujing. Nah, kitab Sisu dan kitab Wujing ini menjadi pedoman dalam kehidupan beragama umat Konghucu. Kitab suci Wujing disebut juga sebagai kitab suci yang 5. Kemudian kitab suci Sisu disebut sebagai kitab suci yang 4. Nah, jadi masing-masing kitab ini mempunyai bagian-bagian masing-masing. Kitab suci Wujing itu bagiannya itu ada kitab Sijing, kitab Sujing, kitab Yijing, kitab Lijing, dan kitab Chunqiu Jing. Nah, ada 5. Kitab Sijing, kitab yang berisikan tentang nyanyian religi, pujian akan keagungan Sang Tian, dan nyanyian untuk upacara istana. Lalu yang kedua ada kitab Sujing. Di dalam kitab Sujing ini berisikan tentang sejarah sucinya agama Konghucu. Di semua sejarah agama Konghucu ada di kitab Sujing. Yang ketiga ada kitab Yijing. Nah, kitab Yijing ini berisikan tentang penjadian alam semesta. Jadi bagaimana sih kok bisa alam semesta terjadi? Kalau secara agama Konghucu kita bisa melihatnya di kitab Yijing. Kemudian bagian yang keempat ada kitab Lijing. Lijing. Kitab Lijing ini berisi tentang aturan dan pokok-pokok kesusilaan dalam peribadahan. Jadi ketika kalian beribadah, semua itu pasti ada tata caranya. Bahkan asusilanya pun itu ada. Bukan asusila, kesusilaannya, normanya, kesopanannya, penghormatannya itu ada. Dan di agama Konghucu ini ada di kitab Lijing. Yang kelima ada kitab Chunqiu Jing. Nah, ini kitab yang berisikan pokok ajaran dan sabda dari Nabi Kongsi. Jadi semua ajaran-ajaran agama Konghucu, semua sabdanya, semua perkataan Nabi Kongsi ini ada di bagian kitab Chunqiu Jing, di kitab suci Wujing. Nah, yang selanjutnya ada kitab suci Sisu. Kitab suci Sisu. Nah, ada 4 bagian, yaitu kitab Dashu, kemudian ada kitab Zongkyong, kitab Lunyu, dan kitab Mangzi. Kalau kitab Dashu itu ditulis oleh Zhenzi. Saya ulangi, kitab Dashu
itu ditulis oleh Zhengxi. Nah, di kitab Desyu ini berisikan tentang bimbingan dan ajaran pembinaan diri, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Jadi segala bimbingan, segala ajaran tentang diri, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia ada di bagian kitab Desyu. Kemudian ada kitab Zhongyang. Nah, ini ditulis oleh Zizi atau Kongji. Ini cucunya dari Nabi Kongsi. Di kitab Zhongyang ini berisikan tentang ajaran keimanan umat Hindu, keimanan umat Konghucu kepada Sang Hyang. Kemudian ada bagian kitab Lunyu, bukan Lunyu Jawa, tapi ini bahasa dari Tiongkok. Kitab Lunyu ini berisikan tentang percakapan sehari-hari antara Kongsi dengan murid-muridnya. Jadi ketika ketika Kongsi sedang mengajar, ketika Kongsi sedang bercakap dengan murid-muridnya, ini semua tercatat di kitab Lunyu. Dan yang keempat, ini ada kitab Mengzi atau Mengzi. Di sini kitab berisikan kumpulan percakapan bingcu dalam menjalankan kehidupan pada masa itu dan menegakkan ajaran Konghucu. Jadi ada yang bernama bingcu, kemudian menjalankan kehidupannya pada masa itu, dan dia menjadi orang yang menegakkan ajaran agama Konghucu pada masa itu, dan itu tertulis dalam bagian kitab Mengzi. Jadi tadi Wujing itu 5 dan Sisu itu 4. Oke, kita lanjut. Masih ada 2. Ini yang keempat. Nah, ini kitab suci dari agama Islam. Nah, kalau agama Islam saya rasa kita semua sudah tidak begitu asing, karena memang sangat dekat sekali kita dengan umat-umat Islam. Di agama Islam, Al-Quran dan hadis ini menjadi sumber ajaran agama Islam. Jadi ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran diambil dari kata qara'a yang berarti membaca. Al-Quran diambil dari kata qara'a yang berarti membaca. Jadi kalau saya salah membaca, mohon maaf, karena saya hanya membaca dengan lidah Jawa. Kemudian Al-Quran ini didefinisikan sebagai wahyu Allah, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi mujizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran ini sabdanya Allah, firmannya Allah, firmannya Tuhan. Kemudian firmannya ini diturunkan menjadi mujizat, dan itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tapi seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menerima Al-Quran dan mengajarkan. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu berbahasa Arab. Jadi tidak jarang teman-teman kita mereka bisa menghafal, karena kitab suci mereka dari zaman dulu sampai sekarang itu berbahasa Arab, dan setidaknya mereka bisa memahami itu dengan baik. Kemudian orang yang taat kepada Rasulullah itu pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Rasulullah itu taat juga kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Allah. Jadi kalau kamu taat dengan Rasulullah, maka kamu juga taat kepada Allah, karena itu menjadi bagian dari kemahasaan Allah, menjadi bagian dari ketuhanan Allah. Kemudian
orang Islam yang taat kepada Allah itu sudah pasti mereka mengikuti ajaran dari Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang beragama Islam yang taat kepada Rasulullah itu mereka bisa taat dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi orang yang taat kepada Allah mereka mengikuti ajaran Al-Quran. Orang-orang yang taat kepada Rasulullah mereka mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah mereka pahami dengan betul bagaimana menerapkannya dalam kehidupan. Begitupun kalau mereka ingin taat kepada Allah, mereka juga harus mengikuti ajaran-ajaran. Konsep paling dasarnya itu ada di Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu ditafsirkan oleh Rasulullah yang menjadi sunnahnya, yang sudah ditafsirkan, disempurnakan atau dibahasakan dengan manusia yang lebih baik. Kemudian orang yang beragama Islam atau Muslim, orang Muslim hendaknya meyakini akan perintah Allah yang memberikan kemaslahatan dan larangan untuk menghindarkan kemadaratan. Jadi perintahnya Allah itu tentu saja perintah yang baik, perintah yang mengarahkan kepada setiap umat Muslim supaya mereka terhindar dari kemadaratan, supaya mereka terhindar dari penyiksaan, supaya mereka terhindar dari segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian. Jadi Al-Quran ini berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rinciannya. Sebelum lanjut, dari presentasi kelas 7A kemarin di video itu menyampaikan bahwa ada nuzulul Quran, itu artinya bulan diturunkannya Quran. Nah, jadi bagi teman-teman yang beragama Islam pasti sudah tahu betul apa itu nuzulul Quran, dan kita bisa belajar bahwa nuzulul Quran ini adalah bulan diturunnya Quran, bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, kita lanjut ke hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi tadi ada Al-Quran dan yang kedua ini adalah hadis. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, kabar, dan asar. Kalau sunnah itu semua bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, tahrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya. Itu sunnah, itu perjalanan atau sumbernya itu dari Nabi Muhammad. Kemudian ada asar, ini sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Kemudian ada hadis, ini perkataan, perbuatan, dan tahrir yang bersumber Nabi Muhammad. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Nah, ini menjadi perspektif tersendiri bagi kaum muslim bagaimana mereka memandang antara hadis dan sunnah. Kemudian ada kabar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, kabar, dan asar. Selanjutnya fungsi hadis. Nah, fungsi hadis ini apa? Fungsi hadis itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama bayan al-tahrir, disebut juga dengan bayan al-takid dan bayan al-isbat. Bayan al-tahrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis ini tuh untuk memperkokoh isi kandungan dari Al-Quran.
Kemudian ada Bayan al-Tafsir. Bayan al-Tafsir ini adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat mujmal, umum atau global, mutlak, am. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau penafsiran-penafsiran yang jelas supaya bisa memahami kitab suci dengan baik. Dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis atau pengusahaan terhadap ayat yang masih umum. Jadi kalau dalam kekristenan itu ada penafsiran, itu menafsirkan kitab suci supaya bisa dipahami dengan betul, supaya dipahami dengan mudah. Karena sebenarnya bahasa dari kitab suci itu bahasa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi karena kita manusia diberikan akal budi, kita diberikan akal budi untuk menafsir, untuk mempertimbangkan, oh maksud dari perkata ini apa dalam kehidupan saya. Dan ini menjadi bagian yang penting dalam perjalanan kitab suci. Kemudian ada Bayan al-Tasri. Tasri. Ini memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya sebagai zakat fitrah. Jadi ini menjelaskan secara menyeluruh dari bagian yang tidak ada di Al-Quran. Dan yang keempat ada Bayan al-Nasab. Secara bahasa ini berarti ibtal atau membatalkan, kemudian izalah menghilangkan, tahwil itu memindahkan, dan takhir itu mengubah. Bayan al-Nasab adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahah. Jadi kalau saya memahami ini adalah suatu pembatalan dari ketentuan-ketentuan terdahulu. Kenapa dibatalkan? Karena sudah ada pembaharuan, dan pembaharuan ini yang dianggap sebagai yang lebih nyata, yang lebih dekat dengan realitas kehidupan yang ada. Oke, itu tentang Islam. Nah, sekarang ini yang terakhir dari Kristen. Kalau dalam agama Kristen itu kitab sucinya adalah Alkitab. Alkitab ini kitab suci yang diinspirasikan atau diilhamkan Allah kepada para penulis, sehingga mereka bisa menulis sesuai dengan keinginan Allah tanpa salah secara keseluruhan. Jadi Alkitab itu tidak langsung jatuh dari langit, tidak langsung Allah berkata-kata kemudian Allah menulis sendiri, itu tidak. Tapi proses terjadinya Alkitab ini seperti saya, contohnya saya Yosua, saya adalah manusia biasa. Tapi Allah merestui saya. Allah mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus masuk ke dalam diri saya. Bahkan Roh Kudus sudah ada dalam diri saya. Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba saya yang sedang mengetik, tiba-tiba saya bisa mengambil bolpen, saya bisa menulis. Dan tulisan-tulisan itu sebenarnya tidak ada dalam pikiran saya, tapi ini adalah tulisan-tulisan dari Roh Kudus. Atau bahkan ada tulisan-tulisan dalam Alkitab yang dimana itu dituliskan melalui pengalaman secara langsung, seperti Injil itu ditulis oleh beberapa murid-murid Yesus yang mereka mengalami perjumpaan secara langsung kepada Yesus. Yang ketiga, Alkitab ditulis oleh orang-orang yang dianugerahi Roh Kudus, sehingga mereka dapat menulis dan bersaksi dengan Allah. Nah, ini contohnya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan di dalam Alkitab itu ada 66 bagian. Dalam Kristen Protestan itu setidaknya ada 66 bagian, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Itu dalam Kristen Protestan. Tapi dalam Katolik itu ada penambahan kitab. Kenapa kok bisa beda? Karena
ini difaktori oleh konsili, oleh pertimbangan bapak-bapak gerejawi. Jadi ada beberapa kitab-kitab yang dianggap bisa dikanonkan atau bisa dianggap sebagai firman Allah. Ada beberapa kitab-kitab yang tidak bisa dianggap sebagai firman Allah, meskipun itu sendiri ditulis oleh orang-orang terdekat Yesus. Di kekristenan, khusus di Kristen Protestan, diambil kesimpulan 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Di dalam Katolik itu ada penambahan seperti kitab Tobit dan segala macamnya. Nah, Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu yang sangat lama sekali, bukan waktu yang singkat seperti kalian ngetik 5 menit jadi dan segala macamnya, enggak. Tapi ditulis dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun. Dan Alkitab ini ditulis oleh berbagai orang. Setidaknya ada 35 penulis, yang itu semua dari 35 generasi, dari segala kalangan masyarakat, dan ditulis di waktu dan tempat yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi hal yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang menjadi hal yang menjadi kekuasaannya Tuhan, di mana dalam pemikiran kita tidak mungkin Alkitab ditulis segitu lamanya, ditulis oleh orang yang berbeda-beda, waktu yang beda, tempat yang beda, sehingga bisa menjadi Alkitab sekarang yang dalam arti menyambung semua. Ini adalah kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Allah. Potongan-potongan kertas, zaman dulu pakainya bukan kertas tapi papirus, itu ditemukan oleh para arkeolog dimanapun. Ada yang di sungai, ada yang di laut, di gunung, di laut mati, laut merah, dan segala tempat. Itu semua mereka temukan, mereka kumpulkan, kemudian bapak-bapak gereja itu rapat atau konsili, mereka membuat keputusan. Ini hal-hal yang bisa menjadi kitab suci. Dan bapak-bapak gereja jelas sekali mereka dalam pimpinan, dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka bisa mengetahui ini bagian apa, ini bagian mana, sehingga bisa menyambung seperti apa yang kita baca sekarang. Kemudian dalam bahasa aslinya Alkitab itu ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Alkitab menjadi firman Allah yang ditulis dan menjadi pedoman bagi kehidupan orang yang beriman, terkhusus orang-orang Kristen. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa dirinya Kristen tapi tidak membaca Alkitab, berarti hidupnya belum sepenuhnya dalam tuntunan dan penyataan Tuhan, penyataan Allah. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menjadi bagian dari janjinya Allah. Janji Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Apa tuh janjinya? Janjinya itu janji keselamatan. Janji keselamatan yang dipenuhi dalam dirinya Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian Alkitab mengajarkan tentang memuliakan Tuhan, mengajarkan berdoa, mengajarkan bersyukur, berhati-hati, dan tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi bisa memahami kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Di Alkitab ini mengajarkan tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang baik, bagaimana hidup dalam dunia yang penuh dengan kefanaan ini supaya hidup sesuai dengan kehendaknya Allah. Alkitab berguna untuk mengajar, memberikan teguran, memberikan koreksi, dan menjadi pelatihan dalam kebenaran. Kemudian Alkitab dapat dilihat sebagai buku panduan hidup, di mana orang Kristen dapat memperoleh nasihat, bimbingan, dan petunjuk hidup. Kalau kalian tahu
Alkitab menjadi salah satu buku yang paling terlaris di seluruh dunia. Baik itu yang membeli orang beragama Kristen atau tidak, realitanya Alkitab menjadi buku yang paling laris. Dan di dalamnya berisi nasihat, bimbingan, dan segala petunjuk kehidupan. Kemudian Alkitab menjadi acuan utama dalam ibadah dan penyembahan. Jadi dalam kita beribadah, Alkitab menjadi sentralnya dalam beribadah, dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab itu dipenuhi dengan simbol-simbol. Dan simbol ini digunakan para penulis untuk mencoba menjelaskan kebenaran rohani. Kalau di zaman dulu simbol ini menjadi bagian yang penting dalam mereka berkomunikasi. Nah, pada zaman dulu tidak bisa sembarang, atau bahkan orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan hidup lama. Sehingga mereka menggunakan simbol untuk menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Dan sampai sekarang simbol ini menjadi ciri khas yang akan menjelaskan kebenaran rohani. Jadi banyak ikon-ikon yang menjadi simbol sekarang sebagai pemaknaan secara rohani. Kira-kira begitu penjelasan dari saya dari materi ini. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dengan baik, sehingga kalian nantinya bisa belajar dengan maksimal, sehingga nantinya ketika SAT bisa mendapatkan nilai yang baik. Jadi untuk kelas 7A kita masih ada kemungkinan pertemuan satu kali. Tapi untuk kelas 7B ini bagi saya berat sekali, karena kelas 7B kita tidak bertemu dalam kelas lagi dalam pembelajaran religiusitas, sehingga menjadi hal yang berat bagi saya karena pertimbangan nilai, pertimbangan penjelasan materi, dan ya mau gimana lagi, ini memang sudah waktunya untuk kalian berproses lebih lanjut. Dan harapannya melalui video ini kalian bisa belajar dengan baik dan tetap tidak kehilangan semangat untuk belajar. Begitu, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Nah, saya merekam di tanggal 15 bulan Mei 2024. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai berjumpa di hari di mana kita akan berjumpa. Semoga kita tetap sehat dan kita bertemu dalam kasih-Nya, dan kita bertemu dengan senyuman. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Tuhan memberkati.